Ya, kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel YouTube. Di video kali ini Gusti Ganggar ingin mengulas tentang sejarah kekuasaan di Manggarai Raya, mulai dari perang Todo versus Cibal hingga pada proses pilkada. Untuk itu pemirsa, saya mengajak untuk dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Ya, video sejarah tentang kekuasaan di Manggarai Raya ini bersumber dari berbagai media online, salah satunya akun atau fanpage Manggarai Post dan juga Tanah Manggarai. Berikut ulasan lengkapnya pemirsa channel Gusti Ganggar. Sejarah kekuasaan di Manggarai Raya dari perang Todo versus Cibal hingga pada proses pilkada. Manggarai Barat serta Manggarai Timur dulunya merupakan satu kabupaten. Namun jauh sebelum jadi sebuah kabupaten, ketiga daerah yang dulunya hanya bernama Manggarai ini sudah memiliki sejarah panjang tentang perebutan pengaruh dan kekuasaan. Sebelum Belanda menguasai Manggarai pada tahun 1908, ada sejumlah kerajaan kecil berdaulat di Manggarai. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Lamba, Cibal, Velak, Todo Pongkor, dan juga Bajo. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Cibal atau Gayeng Cibal dan Adak Todo pernah terlibat dalam beberapa kali pertempuran dalam rangka memperluas teritori kekuasaan. Pertempuran pertama antara Cibal dan Todo adalah pertempuran di Reok dan Rampas Rongot atau dikenal dengan Perang Rongot. Pertempuran ini dimenangkan oleh Cibal. Perang Rongot ini melahirkan perang-perang berikutnya, yaitu Perang Weol I dan Weol II. Pada Perang Weol I, kemenangan masih ada pada pihak Cibal. Tetapi pada Perang Weol II dimenangkan oleh Todo, sehingga batas kerajaan Adak Todo bukan lagi sampai di Wairas dekat Sancar, tetapi sampai jauh ke dekat Beokina, Rahong Utara. Kemudian perang berikutnya adalah Perang Bialoli di Cibal. Pada Perang Bialoli, Cibal kembali kalah, sehingga menurut cerita Watu Cibal dibawa ke Todo. Setelah itu, Todo Pongkor memperluas wilayah ke arah timur di Borong. Setelah itu terjadilah Perang Adak Tanah Dena. Akibat Perang Adak Tanah Dena ini, batas Todo Pongkor meluas hingga wilayah. Pada saat Todo Pongkor konsentrasi mengikuti Perang Adak Tanah Dena, pasukan Gayeng Cibal melancarkan serangan ke pusat kekuasaan Todo Pongkor. Saat itu terjadi pembakaran rumah adat yang disebut Tapan Yang Dangka, Pokan Yang Bowang. Konon, Yang Dangka saat itu tak bisa dibakar. Pasukan dari Gayeng Cibal kemudian memperdayai seorang perempuan tua yang bernama Kembang Emas, saudari dari Kreng Masur Nera Beang, Lehang Tanah Bombang Palapa, untuk mengetahui mengapa Niang Dangka tidak bisa dibakar. Perempuan tersebut kemudian memberitahu Niang Dangka bisa dibakar bila bisa mengambil jimat yang ada di bubungannya. Pasukan dari Cibal pun mengambil jimat di atas bubungan, lalu kemudian baru bisa membakar Niang Dangka tersebut. Sayangnya mereka juga membakar perempuan yang memberitahu keberadaan jimat tersebut. Pasukan Cibal berusaha mengembalikan Watu Cibal yang dicaplok pada Perang Weol II, namun tak bisa diangkat. Sampai sekarang, Watu Todo dan Watu Cibal tertancap bersanding di Kampung Todo. Tahun 1907 Belanda masuk ke Manggarai dan hendak mendirikan pusat kekuasaan sipil di Todo. Namun karena topografinya yang kurang baik, lalu pindah ke Puniruteng. Secara resmi, Belanda menaklukkan Manggarai pada tahun 1908. Ketika Belanda mulai menguasai Manggarai, Raja Todo pada tahun 1914-1924, yaitu Kreng Tamur, dipindahkan ke Puniruteng.
Dalam perjalanan sejarahnya, Belanda melihat Manggarai yang meliputi Waimokeln Avon, batas timur, dan Selat Sapensale, batas barat adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi Cibal, tidak ada lagi Todo, tidak ada lagi Bajo, maka disebutlah Manggarai. Karena itulah pada tahun 1925 melalui suatu surat keputusan dari Belanda, Manggarai menjadi satu kerajaan dan diangkat orang Todo Pongkor menjadi raja pertama, yaitu Raja Bagong dari Pongkor. Kerajaan Manggarai bentukan Belanda ini terdiri atas 38 kedaluan. Bersamaan dengan diangkatnya Raja Bagong, Belanda juga menyekolahkan Kraheng Alexander Baruk ke Manado. Alexander Baruk adalah anak dari Kraheng Tamur, Raja Todo. Pada tahun 1931-1932, Alexander Baruk kembali dari sekolahnya lalu kemudian diangkat menjadi Raja Manggarai. Namun karena Raja Bagong masih hidup, maka keduanya tetap raja. Raja Bagong sebagai raja bicara, sedangkan yang mengambil keputusan adalah Raja Baruk. Sehingga dulu ada istilah putus lekreng bunut, betel kreng belek. Kekuasaan keduanya berakhir saat keduanya meninggal dunia. Raja Bagong meninggal tahun 1947, sedangkan Raja Baruk meninggal tahun 1949. Kemudian keduanya diganti oleh Kreng Langkas atau Kreng Konstantinus Ngambut yang juga berasal dari Todo. Ia menjadi raja hingga tahun 1958. Saat Manggarai menjadi daerah Supaparaja, Kreng Ngambut masih memimpin Manggarai sebagai kepala daerah hingga tahun 1960. Tahun 1960 itu juga kemudian dipilih Bupati pertama Manggarai, yaitu Carolus Hambur, dan memimpin hingga tahun 1967. Setelah Bupati Hambur kemudian diganti oleh Bupati Frans Sales Lega. Bupati Lega memimpin hingga tahun 1978. Setelah itu 1978 hingga tahun 1988 Manggarai dipimpin Bupati Frans Dula Burhan. Lalu 1988 hingga 1999 dipimpin oleh Bupati Gaspar Parangehok. Pada masa transisi tahun 1999 hingga tahun 2000 Manggarai dipimpin oleh Bupati sementara Daniel Vodapale. Di era reformasi, bupati pertama yang memimpin adalah Antoni Bagul Dagur yang memimpin Manggarai dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Tahun 2005 diangkat bupati sementara Willem Nope sebelum adanya bupati definitif pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung pertama di Manggarai berhasil dimenangkan pasangan Christian Rotok Deno Kamelus. Pasangan sebutan Credo ini kembali terpilih pada pilkada langsung tahun 2010. Keduanya memimpin Manggarai hingga September 2015. Pada tahun 2003 ada pembentukan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Manggarai. Bupati sementara yang ditunjuk memimpin Manggarai Barat dari 2003 hingga 2005 adalah Fidelis Pranda. Pada pilkada langsung tahun 2005, Fidelis Pranda yang berpasangan dengan Agustinus Chehadula berhasil menjadi bupati dan wakil bupati hingga tahun 2010. Pasangan ini pecah kongsi pada pilkada tahun 2010. Agustinus Chehadula yang berpasangan dengan Maximus Gasa berhasil memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Keduanya pun memimpin Manggarai Barat hingga September tahun 2015. Tahun 2007 terbentuk juga Kabupaten Manggarai Timur, hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai. Bupati sementara yang diangkat untuk memimpin Manggarai Timur tahun 2007-2008 adalah Frans Pajuleok. Tahun 2008 berlangsung pilkada pertama untuk Manggarai Timur dan berhasil dimenangkan oleh Yosep Tote yang berpasangan dengan Andreas Agas. Pada pilkada 2013, pasangan dengan sebutan Yoga ini kembali terpilih untuk pimpin Manggarai Timur hingga tahun 2018. Sementara itu di Kabupaten Manggarai sendiri, setelah berakhirnya kepemimpinan Christian Rotok dan Kamelus Deno selama 2 periode, pada tahun 2015 terjadi pertarungan sengit antara calon Bupati Manggarai saat itu yakni Kamelus Deno yang berpasangan dengan Victor Madur atau sebutan lainnya Paket DM yang berlawanan dengan Heribertus Gradus Laju Nabit yang berpasangan dengan Adolfus Gabor saat itu atau Paket Head.
Pertarungan sengit pada tahun 2015 itu dimenangkan oleh paket Denomador. Lanjut pada pilkada tahun 2020, pasangan Denomador kembali mengikuti pertarungan melawan Heribertus Gradus Laju Nabit yang berpasangan dengan Heribertus Ngabut atau paket Heri-Heri. Pertarungan sengit kedua calon atau kedua paket tersebut berhasil dimenangkan oleh paket Heri-Heri yang kemudian menjabat Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai hingga tahun 2024 mendatang. Pemirsa channel Gusti Ganggar, demikian ulasan tentang sejarah kekuasaan di Manggarai mulai dari Perang Todo versus Cibal hingga pada proses pilkada. Semoga sejarah ini bermanfaat untuk kita generasi muda Manggarai ke depannya. Pemirsa, video berikutnya adalah sejarah singkat tentang asal-usul Manggarai Raya. May teman Minangkabau sempat cenggot koyan lau Sulawesi. Sulawesi malam Sulawesi kurang lebih itu bentang yang lau Sulawesi terus masuk kone Manggarai ko. Itu di Manggarai danau nucalale ini. Sale beriloka. Sebelum jadi Manggarai ini tadi ya nucalale ngasang taleno. Kan nucalale home de ada mga patraja, Todo, Bajo, Cibal Reo. Jadi duit itu kan mga rampas, rebut kuasa. Sehingga duit itu kan tapa niangho. Niangho danong sebelum niang bulat bentuk Minangkabau. Rumah adat Minangkabau. Ada mga cabang. Lolo bali-bali. Jadi tapa leset Cibal gambar ko. Jadi serangan kaget sih dengan cembalas di sempo. Akhirnya ubah di sempo tekemusi dami ga itu seram balas sih. Akhirnya kalah sih kalah sih ga jadi itu pun jadi Manggarai kan. Sehingga ngasan ga Manggarai sebetulnya Manggar lari Basir Jangkargio bal panggerceng kok sama ikutlah Jangkargio Manggar lari. Sehingga ada bentuk bulat baru kok gitu kole bulat neliko. Jadi ini panderata yang baru kok jadilah lingko. Bagian kan nih sarang laba-laba. Ambil panderata. Tapi ini kasih naikkan gogi ya. Baru niang. Ini gitu mah hubungan lingko. Pokok terpandai one tembong lain gitu, loking gerang gitu. Ayo, luit enggak one maya, luit manusia. Hingga menurut Sempo danau enggak ya. Sengaja pandai loker manusia. Itu merupakan radar tembong atau mangat sih ya, Manggarai. Gitu sama leleng pati jari mana pelain tuh rani sekal kita nggak sama.
tong one urat ko ati di atu kita di bali sempole apa tati dite ngasan di nebai ko gede laloi anak datan rosoh ya anak datan rosoh itu jadi rombo aku Bima ai du itu makin pemerintahan Bima mangace mengereng jadi kan rombo antara Raja Bima gu Raja Todo danong Bima ko ya poliga perintah lihan ga Bajo Cibal Reo mungkin termasuk Todo hanya Todo to yang ngancing acuta yang tiba perintah Debi Deman ini baik apa ngasang putus asa ya Aicaya Moria Bima lamai ngokole Raja Todo ban itu mau tayangkan sehingga Deman gak putus asa jadi serahkan Deman kali gak cokat panden Raja Todo itu ngasang ya jama bejomi dan jika itu pakai kuasaan ya gak melekat ini baik jika Bima kole itu emang reaksiin ya tenggoco terembelin sehingga itu gak pandai lise Raja Jaman Jomi Agus Sempo itu mungkin itu pandai tembong ngasang tembong kalau kenggerang jadi luit ho itu gak luit barang sedangkan luit tonim danong gak pongkor randin de keren pongkor sebelumnya itu gak muntung baru muntung kolega atau model nggak iya tembong Lokeng Gerang dari itu sejarah singkat